Saya bukan mau cerita apa-apa, saya mau cerita betapa Jepang menghormati veteran perangnya. Disantuni, dikasih gaji bagus, kasih rumah bagus. Kalau di sini veteran perang, makan nasi bungkus, habis upacara bendera 17 Agustus makan nasi bungkus sendirian di ujung sana umur 77. Ada satu sifat orang namanya syakur. Apa? Syakur. Syakur itu membalas jasa, kalau bahasa Indonesianya. Membalas jasa. Allah itu membalas jasa. Kalau kita bersyukur sama Allah, Allah akan membayar upah syukur kita itu. Nah, begitu. Harusnya kita pun begitu. Membayar upah atau membalas jasa orang-orang yang berjasa kepada negara, kepada kita, begitu. Di Jepang, sifat syakur pemerintahnya terhadap rakyatnya besar. Membalas jasa. Saya pernah waktu SMA, kelas 1 lah, datang surat dari Jepang, Hatashi Tomo, seorang letnan pejuang Jepang, tentara Jepang, yang masuk Islam di rumah keluarga kami. Di waktu perang kemerdekaan itu Jepang lawan Belanda, tentara Jepang itu ada namanya Hatashi Tomong masuk Islam. Diganti namanya sama uak saya. Uak saya ini bapaknya Tengku Nurdin, Kolonel Tengku Nurdin. Anak Tengku Nurdin itu Gubernur Sumatera Utara. Tengku Rizal Nurdin dengan Tengku Nuradi, Eri Nuradi. Itu ponakan saya lah. Tengku Nurdin sepupu saya. Uak saya Tengku Nasrun. Tengku Nasrun ini rumahnya di depan istana Serdang, pembesar kerajaan Serdang. Nah, Ibrahim ini masuk Islam, disersi melarikan diri. Tidur di lantai 2 rumah uak saya Tengku Nasrun. Yang ngantar makanan bapak saya. Bapak saya masih kecil. Yang ngantar makanan, minuman ke tingkat 2, bapak saya Tengku Rafiuddin. Intel Jepang udah jalan-jalan situ, udah masuk ke situ, udah datang ke rumah, ngintip-ngintip ke atas, udah curiga dari situlah Ibrahim ini, Hatashi Tomong ini. Tapi nggak berani menggerebek karena itu rumah Tengku Nasrun, orang besar kerajaan Serdang, dan anaknya Tengku Nurdin letnan Jepang. Tengku Nurdin waktu itu masih letnan, belakang kolonel. Nggak berani, rumah letnan juga. Nah, kemudian setelah Jepang kalah, Hatashi Tomong ini melarikan diri ke Siantar karena Belanda udah masuk. Di Siantar ketangkep, masuk penjara bawah tanah, mau dibunuh. Tiba-tiba perjanjian perdamaian antara Republik dengan Belanda, dia nggak jadi dibunuh. Pulang ke Jepang sama kawannya polisi yang sama-sama ditangkap polisi Jepang. Sampai di sana dihargai, dia itu guru direkrut jadi letnan Jepang, tentara, kemudian pulang ke sana kembali jadi guru, tapi veteran perang. Waduh, kaya raya, gajinya besar. Nah, dia tugaskan satu orang di airport itu, imigrasi, ditaruh foto keluarga Tengku Nasrun itu. Di meja imigrasinya itu. Jadi setiap orang datang dari Indonesia ditunjukkan foto itu. Kenal nggak sama ini? Nggak ada yang kenal. Asal dari Indonesia, kenal sama ini? Satu hari sepupu saya ke sana, Tengku Isron. Dia membuat pabrik gitar untuk Jepang namanya Mahagoni. Disekolahkan ke sana berapa bulan, begitu mendarat tunjukkan foto. Kenal dengan ini? Dia bilang, kenal lah, ini wak saya, ini paman saya, ini sepupu saya, begitu kenal. Langsung ditelepon, ditahan. Ditahan, datang polisi, diambil semua data-datanya di hotel mana. Kemudian datang telepon dari Hatashi Tomong itu. Saya mau jumpa berapa menit pun jadi. Ibrahim. Dia minta alamat Tengku Nurdin, dia tulis surat. Mau jumpa dengan, disulis Tengku Nurdin dengan Tengku Rafiuddin, bapak saya. Dia cerita, akhirnya jumpa kami. Dari situlah saya tahu betapa pemerintah Jepang itu syakur, membalas jasa veteran-veteran perangnya. Kaya raya, dia masih bisa nyanyi Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, nyanyi dia. Indonesia Raya, Bengawan Solo, dia nyanyi.
Dia menyanyi Bengawan Solo tuh nggak bisa bilang L. Orang Jepang nggak bisa bilang Solo, Soro. Bengawan Soro. Riwayatmu duru gitu. Saya bukan mau cerita apa-apa, saya mau cerita betapa Jepang menghormati veteran perangnya. Disantuni, dikasih gaji bagus, kasih rumah bagus. Kalau di sini veteran perang, makan nasi bungkus, habis upacara bendera 17 Agustus makan nasi bungkus sendirian di ujung sana umur 77. Nggak ada sifat syakur. Hadis ini menunjukkan pada kita, Allah aja punya sifat syakur. Kita menjaga hubungan dengan Allah tidak musyrik, Allah menjaga kita tidak masuk neraka jahanam. Paham? Kita beramal soleh 1, Allah bayar 10 pahala. Kita beramal soleh dengan harta 1, Allah bayar 700. Kalau beramal soleh dengan harta kasih makan istri atau anak, Allah bayar 1400. Ini yang disebut sifat syakur. Apa namanya? Syakur. Hadis riwayat Muslim. An Ibni Abbas anna Rasulullah SAW qol. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Adalah Rasulullah SAW telah bersabda. Man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'a. Barang siapa wafat dari dunia, ketemu dengan Allah, dalam keadaan tidak menserikatkan Allah seumur hidupnya dengan segala sesuatu. Wala yaqtulu nafsan, dan tidak pernah menumpahkan darah, nggak pernah bunuh orang. Ini bunuh orang ini bahaya. Kata Allah dalam Quran, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin. Barang siapa membunuh nyawa orang nggak ada hak, gara-gara joget-jogetan, senggol-senggolan, tikam, gara-gara takut kebongkar penipuannya, dicincang-cincang, masukkan dalam tong. Membunuh orang tanpa hak, au ghairi fasadin, atau orang itu tidak merusak dunia, nggak narkoba, nggak apa namanya membuat narkoba, nyeludup narkoba, nggak ada. Ya. Au fasadin, tidak membuat kerusakan di dunia dia. Faka'anna ma qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh satu nyawa tanpa hak menanggung dosa seperti membunuh manusia sedunia. Jadi nggak mungkin orang Islam itu jadi teroris, itu nggak mungkin. Bunuh satu orang dosanya seperti bunuh manusia seluruh dunia. Berapa sekarang? 7,6 miliar. Nggak mungkin lah, besar sekali dosa. Waman ahyaha, siapa menghidupi satu nyawa orang, mau mati kelaparan kasih makan jadi hidup, sakit nggak bisa berobat kita obatin sampai hidup lagi, itu faka'anna ma ahyan nasa jami'a, seperti memberi kehidupan 7,6 miliar manusia pahalanya. Jangan pelit-pelit. Kadang-kadang kita ada orang sakit, bawa ke rumah sakit. Oh, sesak napasnya, jantungnya kumat, bawa rumah sakit pakai mobil kita, sampai ke rumah sakit dia hidup, nggak jadi mati. Asbab usaha kita. Kita dapat pahala seperti memberi kehidupan kepada 7,6 miliar manusia. Itu surah Al-Maidah itu ayat 32. Paham? Selama orang itu tidak musyrik dan nggak pernah bunuh orang, maka janganlah bunuh orang. Dan Allah sudah katakan, Rasulullah sudah katakan sini, kalau mati nggak pernah musyrik, nggak pernah bunuh orang. Karena orang bunuh itu kan tega-tegaan juga. Rasanya kalau yang hadir ini nggak mungkin sanggup bunuh orang lah. Saya motong ayamnya nggak mau. Mau saya, ngapain motong ayam? Banyak ayam saya dulu, mau dipotong. Saya suruh orang, tangkap, potong. Nanti kau dapat potong. Saya nggak mau motong. Kecuali setelah dewasa, udah belajar agama, tamu saya datang, saya sembelih itu. Ambil ayam yang paling gemuk, yang jantan, bismillah, saya motong. Ya Allah, nanti jumpa lagi di surga ini. Karena agama aja. Nah, saya nggak sanggup bunuh ayam. Tapi kalau mancung musuh di medan perang, aku rasa tega gitu. Bismillah. Karena agama. Tapi kalau gara-gara dangdutan, senggolan, tikam, nggak mungkin lah rasanya, nggak mungkin. Menampar orangnya nggak pernah saya. Anak saya aja nggak pernah saya pukul 26 tahun. Tapi kalau bunuh musuh berani nggak?
atau musuh panah, mati kau. Berani karena agama. Apakah agama sadis? Tidak. Sebab kalau kita diserang musuh, kita kalah, agama kita diperkosa, cucu kita murtad semua. Paham? Kan soal kita ini tembak mati, udah selesai, kita beriman. Cucu kita, anak cucu kita, begitu negara kita dikuasai sama PKI, anak cucu kita jadi apa? PKI. Barang siapa yang tidak pernah musyrik seumur hidup dan tidak pernah menumpahkan darah, membunuh tanpa hak, laqiyallaha wa huwa khafiful dhahri. Dia akan jumpa Allah dengan punggung terasa ringan. Artinya apa? Ini bahasa hadis Nabi ya. Wa huwa khafifuz dhahri. Dia jumpa Allah dengan punggung terasa ringan. Maksudnya apa? Nggak ada beban. Jumpa Allah di hari kiamat tanpa beban. Jadi Nabi mengumpulkan dua ini. Tidak musyrik dan tidak membunuh orang. Karena membunuh orang ini dosa paling besar. Nomor 3. Nomor 1 musyrik. Nggak ada ampunan kalau nggak tobat. Yang kedua meninggalkan sholat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah jangan musyrik. Yang kedua apa? Berbuat baik pada ibu bapak. Jadi nomor 1 musyrik itu yang bang. Nomor 2 menyembah Allah. Dosa paling besar meninggalkan penyembahan Allah. Nggak sholat. Meninggalkan sholat. Yang ketiga membunuh nyawa tanpa hak. Dalam ayat Quran yang pertama yang paling besar dosanya tidak sholat, kedua durhaka sama orang tua, ketiga membunuh orang. Ada di hadis yang lain lagi, nomor 1 musyrik, nomor 2 yang paling besar itu meninggalkan sholat, nomor 3 durhaka sama orang tua, nomor 4 membunuh, yang nomor 5, yang nomor berikutnya yang nomor makan riba. Makan riba dosanya seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Di sisi lain lagi ada tambahan lagi, dosa yang besar lagi setelah makan riba adalah berzina. Berzina. Ada di hadis lain lagi setelah berzina, dosa yang paling besar adalah minum khamar, mabuk, main narkoba. Dan seterusnya ada 70 dosa besar yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar menulis kitab Al-Kabair 1000 dosa. Yang paling besar musyrik, yang paling kecil membunuh makhluk dengan api. Lagi duduk-duduk ngerokok, di atas mejanya lewat semut, cenut, mati semut, cenut. Membunuh makhluk dengan api dosa besar. Al-Kabair yang ke-1000 menurut Ibnu Hajar.